Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham ASRM ya, atau Asuransi Ramayana, yang menurut saya ini cukup menarik untuk dimiliki teman-teman ya. Karena ini rutin bagi dividen dan valuasinya lagi murah meskipun likuiditasnya tidak terlalu besar ya. Nanti kita akan bahas harganya per tanggal 30 September kemarin adalah Rp378 per lembar saham. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas dari kinerja harga saham, fundamental, seasonality, bandarmologi, dan teknikalnya. Nah, sejak IPO ini, IPO-nya sudah cukup lama, 1990 ya, dengan harga IPO-nya 6.000. Ini stock split-nya cuma 2 kali, tapi sebenarnya bonus sahamnya ini cukup banyak teman-teman ya. Bonus sahamnya sangat banyak, sehingga ini sebenarnya nggak valid ya. Nanti saya akan coba hitung untuk menghitung dengan menggunakan bonus saham juga ya. Kemudian kalau kita cek kinerja harga sahamnya selama 10 tahun terakhir, kita lihat ya, untuk 10 tahun ini naiknya cukup lumayan, 71%. Nah, tapi untuk 5 tahun ke belakang ini masih sedikit negatif. Ya, dan di tahun ini juga masih negatif 3,39%. Ini websitenya teman-teman ya, asuransiramaya.co.id. Dia asuransi ya, sudah disebutkan tadi. Ini produk asuransinya cukup banyak teman-teman ya. Hampir semuanya, ada kebakaran, motor, ya, perjalanan juga, perlayaran, ya, kemudian ada mesin, ya, bangunan. Nah, ini kalau kita lihat dari total pendapatannya, ya, asuransinya, preminya, ya, itu yang paling besar adalah premi dari kendaraan bermotor. Ya, premi dari kendaraan bermotor, dan kita lihat ya, untuk premi reasuransinya ini juga tidak terlalu besar teman-teman ya, jadi memang ditanggung sendiri. Kemudian yang paling besar kedua adalah aneka ya, atau yang macam-macam ya. Jadi ini cukup lengkap ya, ada pengangkutan tadi saya sebutkan ya, rangka kapal juga ada, rekayasa jaminan juga ada ya. Paling besar adalah kendaraan bermotor asuransinya ya, dan aneka. Kemudian kita lihat ya, kinerjanya secara jangka panjang ini naik terus ya, naik terus. Ini lagi turun di 2024. Namun labanya ternyata tidak seimbang ya kenaikannya ya. Naik sih, cuman nggak terlalu signifikan seperti pendapatannya. Nah, ini karena memang struktur pendapatannya turun ya. Tadi secara nominalnya naik, tapi secara prosentasinya turun, sehingga labanya nominalnya tidak terlalu besar. Ya, kita lihat teman-teman ya. Untuk di tahun 2024 masih semester 2, pendapatannya turun 20,4%. Ya, labanya turun juga ya, laba usahanya, kemudian laba bersihnya juga turun ya, dari 49 menjadi 40 miliar. Nah, secara valuasi kita lihatnya untuk PBV ini masih cukup murah, karena biasanya diperdagangkan rata-rata di 1,15 PBV ya. Tapi saat ini harganya masih di 0,66. Kemudian secara PER ini juga masih cukup murah. Biasanya diperdagangkan di PER 7,2 rata-rata, sekarang hanya di 5,8. Jadi untuk saat ini baik PBV maupun PER masih di bawah rata-rata 10 tahun terakhir ya. Dan untuk earning yield-nya ini juga masih berada di harga yang murah, yaitu di 17,3% per tahun, di mana rata-ratanya diperdagangkan di harga wajarnya 14,3% per tahun. Nah, harga wajarnya berapa teman-teman ya? Harga wajarnya sekisaran di 437 sampai 655 ya. Jadi harga saat ini masih terdiskon 13% sampai 42%. Untuk dividen ini cukup rutin bagian dividen ya teman-teman ya, rutin sekali bagian dividen. Kita lihat yieldnya juga nggak kecil-kecil amat ya, kadang 10%, 7%. Ya, ini masih 4%, karena memang tadi secara laba nominalnya naiknya nggak terlalu signifikan ya, tidak sesignifikan pendapatannya. Nah, kita lihat untuk estimasi dividen di tahun 2025 nanti, itu biasanya mereka membagikan sekitar 22%-an ya. Jadi mungkin akan bagian 14 per lembar saham, atau dibandingkan dengan harga saat ini ya masih sama 3,7% ya. Tidak jauh-jauh beda dari biasanya ya teman-teman ya. Dan cashnya ini juga lumayan besar ya, 179, karena memang perusahaan asuransi kan kebetulan kemarin saya cek
depositonya lagi cair menjadi cash ya. Biasanya sih deposito cashnya nggak sebesar ini ya. Bentuknya deposito. Kemarin pas lagi kebetulan di kuartal 2 ini depositonya lagi cair, masih berupa cash, belum didepositokan lagi. Untuk kesehatan finansial ini karena nggak ada stok barang ya, jadi nggak ada current ratio dan quick ratio, hutang juga sangat kecil. Jadi sangat sehat ya perusahaan asuransi ini, sudah lama juga. Untuk secara seasonality ini sebenarnya tidak cukup menarik karena tidak ada yang menonjol di bulan-bulan tertentu ya. Tapi nanti bulan Oktober ini chance untuk naiknya ada 50-50 dan Desember 50-50 ya. Kita lihat di 3 tahun terakhir ini masih turun terus, meskipun turunnya nggak begitu besar ya, hanya sekitar 1,32% saja. Nah, kita lihat ya struktur sahamnya ini, pengendalinya itu masih menggunakan nama personal ya, Pak Syahril. Kemudian ini ada Pak Awinoto Doeriat, ada Wirasusti, kemudian ada PT, ini ada perusahaan lokal CP, kemudian ada perusahaan koran reinsurance ya. Masyarakatnya nggak terlalu besar ya, hanya 9,53%. Bahkan yang ini yang paling besar adalah yang scriptlessnya lebih kecil lagi, hanya 7,58%. Nah, jadi banyak yang masyarakat dia masih menggunakan itu ya surat berharga ya teman-teman ya, jadi tidak dikonversi ke scriptless, artinya tidak ada keinginan untuk menjual ya. Jadi ini pemegang sahamnya kuat-kuat ya, tahan jangka panjang. Tapi nanti kalau kita lihat ini jumlahnya nggak terlalu banyak. Ya, peran investor asing di saham ini tidak terlalu besar karena memang likuiditasnya yang kecil ya. Ini bahkan investor asing masuknya sangat kecil-kecil. Nah, kita lihat holdernya ini sedikit teman-teman ya, hanya sekitar 500-an saja. Ya, nambah terakhir 25, sebulan terakhir nambahnya cukup lumayan. Ya, tapi meskipun ini nambah tapi jumlah lembar sahamnya justru malah berkurang ya. Berarti ada yang besar yang keluar, yang masuk yang kecil-kecil. Ya. Value per holdernya juga nambah. Ini nanti ada kaitannya dengan stock split teman-teman ya, karena di bulan Mei ya nggak salah nih ya. Mei ini stock split ya. Ini lupa harusnya saya kalikan 4 ya yang ini ya. Ini ada stock split di sini teman-teman ya. Oke, kemudian kita cek untuk secara perpindahan struktur sahamnya. Kita lihat di sini ada pengurangan yang cukup drastis, di mana ini grafik kayak gini, ini grafik nggak liquid teman-teman ya. Ya, ini sudah berusaha untuk menambah terus jumlah sahamnya ya, dengan dividen bonus, stock split. Ini baru kemarin stock split lagi ya, dan ini sudah lumayan lah ya. Grafiknya sudah mulai lumayan dibanding sebelumnya yang nggak ada transaksi ya. Ini sudah cukup lumayan ya, jadi perusahaan sedang berusaha untuk meningkatkan likuiditasnya. Tapi kok nggak naik likuiditasnya, kenapa ya kira-kira nanti kita bahas. Nah, kalau dilihat dari sini sedang buang barang ya, big distribution, ini juga sedang big distribution. Kita lihat ya, broker retail cukup banyak masuk ke sini karena memang ya ini cukup menarik ya, BBV di bawah 1, PER juga murah tadi, rutin bagi dividen. Seperti ini pasti diincar oleh investor retail lokal. Namun sayangnya kalau cuma investor retail lokal yang mengincar, harganya sahamnya susah untuk naik ya, harus ada uang besar dalam jumlah besar yang masuk secara bersamaan ya. Sedang distribusi, kita lihat secara detail teman-teman ya. Ini ada penambahan stock split sama ada perubahan dari script menjadi scriptless ya, lokal ID, ada yang mengubah sahamnya juga ya, sehingga ini bertambah tadi sudah disebutkan. Ya, jadi kita lihat ya secara overall ya, sebelum ada perubahan script menjadi scriptless oleh lokal ID, itu dikuasai oleh lokal CP 73% ya, lokal ID hanya 20%. Ya, di sini reksadana nggak ada ya. Asuransi bahkan nggak membeli saham perusahaan asuransi ini ya. Tadi hanya ada Korean Reinsurance, itu pun dia nggak scriptless, artinya dia membeli itu buat dipegang, dia mau bisnisnya, bukan mau keuntungan dari sahamnya ya, mau keuntungan dari bisnisnya. Ya, jadi ini uang besar yang berkelanjutan tidak masuk ke saham ini sendiri teman-teman ya. Jadi makanya kenapa kok meskipun di stock split berkali-kali ya,
Karena nggak ada yang mau bandarin gitu ya, nggak ada yang mau bandarin. Ini sebenarnya lokal CP bisa, tapi dia nggak bergerak. Ya, ini cuma terdilusi aja. Ya, jadi kira-kira itu kenapa saham ini kok masih belum liquid ya teman-teman ya, karena memang yang ini nggak mau bergerak teman-teman ya, padahal dia top one-nya ya. Mungkin dia cuman pemegang saham lama yang sudah dapat banyak dividen dan sudah banyak bonus saham, jadi dia nggak tertarik untuk mendapatkan capital gain atau memaintain harga sahamnya ya. Berharap lokal ID atau market yang akan menggerakkan harga sahamnya. Tapi kalau lokal ID ya susah, kecuali reksadana atau insurance masuk ya. Nah, di bulan Agustus ini juga kecil sekali ya likuiditasnya. Itu pun perpindahan cuma dari lokal ID ke foreign ID. Jadi cuman sama-sama investor retail ya, yang satunya lokal, yang satunya asing gitu ya. Jadi nggak begitu efek terhadap pergerakan harga sahamnya. Jadi nggak ada bandarnya di sini teman-teman ya. Kita lihat di bulan September ini sudah sampai tanggal 30. Hari ini datanya keluar nanti ya pagi, saya akan kirim. Kita lihat sedang ada big accumulation ya. Broker RG memang lebih dominan. Di sini udah ada yang jual juga ya, XL dan XC. Nanti sama-sama di sebelah kiri, yang sekarang satu sudah di sebelah kanan ya. Jadi ya kayak gini, nanti harganya nggak kemana-mana ya, cenderung turun, nggak kemana-mana, cenderung turun. Kalau yang transaksi hanya lokal ID. Nah, untuk pola teknikalnya kita lihat ya. Ini cenderung turun ya, tadi saya sebutkan nggak kemana-mana, cenderung turun ya, paling dia akan ranging aja di sini. Kalau memang masih lokal ID terus yang bertransaksi akan turun ya, karena sekali lagi ya, kalau misalnya lokal ID yang bertransaksi di saham ini dan ini saham dividen rutin, yang menarik buat lokal ID biasanya di yield 10%. Biasanya dia harus turun terus sampai yieldnya, ini kan masih kemarin tadi yieldnya sekitar masih 3%-an ya. Sampai 10% tuh baru sulit untuk turun lagi ya teman-teman ya. Sulit untuk turun lagi. Tadi kalau 10% berarti harganya dividennya berapa ya? Dividennya 14. 10% kira-kira 140 ya. Di harga 140-an berarti turunnya cukup lumayan teman-teman ya. Itu baru menarik ya. Tapi tadi ini payout ratio-nya cuma 22% ya. Sebenarnya harganya juga sudah murah ya. Dividennya kecil karena payout ratio-nya juga cuma 20%. Oke ya, dan ini likuiditasnya setelah stock split meningkat, kita lihat ya, meningkat, tapi hanya masih 25 juta per hari. Ya, grafiknya sudah better lah daripada sebelumnya, tapi ini masih kecil sekali ya, jadi masih masih belum liquid lah ya. Memang harus dihandle oleh perusahaannya sendiri langsung, nggak bisa berharap apalagi cuman terhadap investor retail lokal yang mengharapkan hanya dividen ya, dan profit sedikit dilepas. Oke, terakhir fundamentalnya kita lihat ya, untuk kinerja jangka panjangnya masih naik, jangka pendeknya turun, valuasi masih murah, rutin bagi dividen, forecastnya tadi 2025 3,7%, seasonality tidak ada yang menonjol. Untuk bandarmologi ini netral ya, karena nggak ada bandar ya, sehari cuman transaksinya kecil sekali. Kemudian untuk teknikal ini ranging di 350 sampai 400, dan kalau diterus-teruskan hanya lokal ID yang transaksi, ownernya atau pengendali perusahaannya nggak ikut campur dalam pergerakan harga sahamnya atau nggak peduli ya, harga sahamnya akan lebih cenderung turun ya, dan nanti mentok-mentoknya menariknya mungkin nanti akan cukup liquid di dividen yield 10% ya. Jadi ada dua cara tadi, pengendali ya harus ikut, nggak bisa nggak ya, harus memaintain sahamnya ya. Kemudian kalau kalau mau lokal ID yang ikut campur ya, yieldnya harus kira-kira 10%, harga sahamnya harus turun dulu ke 140 atau payout ratio-nya ditingkatin supaya yieldnya menjadi 10% ya. Jadi itu mungkin baru akan menarik cukup banyak investor retail ya, sehingga sahamnya menjadi cukup liquid. Kira-kira seperti itu. Terakhir disclaimer, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi ya, tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham ASRM ya teman-teman. Ini hanya sebagai referensi atau informasi pelengkapnya teman-teman saja. Silakan teman-teman tetap analisa sendiri ya. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.